Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Ramuja, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Pertama. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel atau SPLDV di kelas 8 SMPIT Al-Multazam 2, Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Muhammad. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Semuanya hadir, yang ada di pondok semuanya hadir? Hadir ya. Sisanya berarti ada di rumah. Baik, karena semuanya hadir, kita akan bersama-sama insyaallah hari ini akan membedah materi sistem persamaan linier 2 variabel. Biasanya orang menyebutnya yang paling familiar itu dengan sebutan SPLDV. Ini materi kelas 8 ya. Dan SPLDV ini merupakan lanjutan sebenarnya dari materi PLSV, persamaan linier 1 variabel. Dan ini kalau diteruskan nanti ke SMA, ada yang 3 variabel, bahkan sampai variabelnya itu banyak. Dan ini semuanya adalah pintu gerbang menuju materi aljabar. Kalau di perguruan tinggi itu ada buku khusus aljabar, tebelnya segini, bahas aljabar. Antum tahu aljabar siapa? Tahu? Siapa? Pernah dengar aljabar nggak? Nama orang kan? Beliau itu siapa? Ya, beliau itu adalah pokoknya tokoh matematika muslim ya. Itu yang muncul di sejarah itu beliau ahli matematika, tapi sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam, beliau itu sebenarnya hafiz Quran juga, ahli fikih juga, ahli sejarah juga. Baru kemudian memiliki kelebihan ahli dalam bidang matematika. Jadi muslim itu seperti itu. Tidak ada istilah separuh-separuh. Saya syarinya aja atau saya IPA-nya aja, enggak. Dan antum semua di pondok ini udah benar ini. Berawal dari Al-Qur'annya bagus, kemudian ibadahnya kualitasnya bagus. Baru nanti setelah keluar dari pesantren, ada yang jadi ahli IPA, ahli matematik, ada yang jadi pengusaha. Tapi basic awalnya adalah seorang santri. Dia punya hafalan Quran, ibadahnya luar biasa, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya dulu sejarah itu seperti itu. Makanya pada saat masa keemasan Islam, pernah tahu abad ke berapa itu? Abad ke, ini kalau digambarkan begini nih, ini masa keemasan, di sini Islam. Pada saat itu di sini nih, ini namanya emasnya, keemasan. Nah di sini namanya zaman kegelapan. Kegelapan tuh orang nggak tahu apa-apa. Di mana pada saat Islam mencapai keemasan, orang Barat tuh di sini. Jadi pada saat kita di puncak keilmuan, orang Barat masih di sini. Terus kok sekarang berubah kebalikannya? Ya ini yang harus menjadi PR kita bersama. Pada masa pertengahan kita ada namanya
perang saudara. Pernah baca sejarah kan? Kita sibuk dengan perang saudara. Pada saat itu Barat sibuk dengan belajar kepada Islam. Dia ambil satu-satu, bawa kembali ke Barat. Ambil sedikit-sedikit, bawa kembali ke Barat. Pada akhirnya di sini sama Barat dihilangkan. Hilang. Yang muncul adalah semuanya seolah-olah dari Barat. Itu yang benar, sejarah itu begitu. Jadi kita semuanya dibutakan. Matematika seolah-olah dari Barat. IPA, biologi seolah-olah dari Barat. Bukti sejarah itu, kedokteran dari siapa? Orang kita kan, Muslim kan? Tapi kemudian sekarang seluruh istilah kedokteran dibuat seolah-olah dari Barat. Karena itulah kita sebagai Muslim harusnya menjadi orang yang paripurna gitu. Jangan setengah-setengah kalau belajar. Kalau jadi santri itu Qur'annya dipelajari, sholatnya dijaga, tapi kemudian sainsnya juga dikuasai. Paham ya? Karena sejarahnya dulu pada saat kita di puncak keemasan, orang Barat itu belum ngerti apa-apa. Mereka itu sama sekali tidak mengerti apa namanya prinsip-prinsip. Baru di sini aja namanya revolusi Inggris, revolusi Prancis di sini. Barulah pergeseran itu mulai ada. Gitu ya. Sedikit saja itu untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya matematika juga punya kita. Yang menemukan angka 0 siapa tuh? Orang Barat atau orang kita? Orang kita kan? Kalau nggak ada angka 0, nggak ada TIK itu. Sistem biner itu nggak bisa jalan kalau tidak ada angka 0. Matematika terapan itu seperti itu. Gitu ya. Bapak ingin mengingatkan bahwa pada saat ini kita masih dalam kondisi tidak normal. Pandemi masih ada, ya kan? Makanya Bapak ingatkan untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan minimal 3M. Kalau buat rakyat biasa 3M, kalau buat pejabat berapa? 17M. Paham gak? Nah, itu anekdotnya begitu. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ini kita akan sama-sama belajar. Apa tujuan kita belajar dari SPLDV adalah yang pertama, terusin aja. Langsung aja tujuannya itu intinya yang pertama mengidentifikasi SPLDV. Jadi antum tahu SPLDV itu apa. Kemudian menganalisa cerita, ada cerita dianalisa. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode substitusi. Kita fokusnya hari ini substitusi. Sebenarnya ada 4, cuman hari ini kita fokus satu aja. Metode substitusi, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya tujuan kita belajar hari ini. Dan ini akan digambarkan dalam cerita ini. Oke, Bapak sekarang bagi LK-nya. Di dalam ini nanti kalian bisa menelaah ya, satu grup satu. Bareng-bareng ya. Nah ini. Ini ada cerita pada hari Minggu Farah dan ibunya pergi ke pasar membeli buah-buahan. Ada ceritanya?
Ada. Kemudian sampai di pasar mereka bercakap-cakap. Ya intinya belanja lah. Apa yang dibelinya? Yang dibeli adalah harga dua mangga dan satu apel. Pertama belinya itu 2 mangga 1 apel. Harganya 8.500. Murah banget ya. Yang kedua 3 mangga dan 2 apel 14.500. Ini ada dua apa namanya? 2 kalimat matematik ya ini ya. Yang pertama 2 mangga 1 apel 8.500, yang kedua 3 mangga 2 apel 14.500. Nah, dari situ kemudian kita sama-sama telaah. Coba lihat soal yang di bawah. Dari situasi tersebut, coba lihat informasi yang berkaitan dengan matematika. Kalau matematika itu identik dengan angka, ya kan? Dengan jumlah, dengan harga. Kira-kira apa informasi yang dari cerita ini? Ada yang bisa jawab? Ini Bapak bagi ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oh ya. Iya. Oke, itu dulu satu. Kalimat matematika pertama menurut kelompok 4 adalah harga 2 mangga dan 1 buah apel adalah 8.500. Kita tulis ya. 2 mangga dan nah gitu ya. Kalimat pertama ya. Kalimat kedua ada lagi? Silakan yang lain. Ya, apa? Ulangi. Harga 3 mangga dan 2 apel adalah 14.500. Oke, harga 3 mangga dan ininya pakai kalimat aja. Rp14.500. Gini ya. Oke. Ini kalau di materi pengantarnya pernah belajar variabel? Pernah kan? Nah, kalau pernah coba lihat pertanyaan selanjutnya yang B. Lihat. Yang B, buatlah persamaan matematika berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Kan ini informasinya ya. Nah, kemudian jika X adalah, nah ini diterusin ya. Jika X adalah harga 1 mangga dan Y adalah harga 1 apel. Pertanyaannya di sini adalah buatlah persamaannya. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa? Jadi gini. Mangganya ini diibaratkan dengan X ya. Apelnya ini diibaratkan dengan Y. Jadi X ini adalah harga 1 mangga dan Y ini adalah harga 1 apel. Maka kalau dibuat dalam persamaan dalam matematika, kalimat persamaannya seperti apa? Paham nggak? Oh belum. Contohin dulu, lihat ya. Ada 2 ayam dan
3 bebek. Nah, misalkan harganya berapa? 25.000 ya. Nah, kalau ayam itu disebut dengan A itu ayam, B itu bebek, maka persamaannya adalah 2A gitu ya, ditambah 3B sama dengan 25.000. Nah kayak gitu contohnya. Kesini sekarang. Kalau ini, yang mana? Yang mau jawab yang mana? Apa jawabnya? 2x ya. 2x ditambah 1y. Kalau di matematika 1y itu sama dengan y ya, gitu ya? Sama dengan 8.500. Itu kalau yang pertama ya. Yang kedua, saya mau coba. 3y. Coba, bentar. 3y. 3x ditambah 2y tambah 2y sama dengan 14.500. Nah, itu jawaban yang B ya. Boleh ditulis lah. Dari situasi tersebut, nah ini nih. Ini kalau kita pernah belajar FLDSI bisa. Barangkali ada yang bisa. Yang C. Dari situasi tersebut, dari cerita ini, kan dia belinya 2 mangga, 1 apel 8.500, 3 mangga, 2 apel 14.500. Kalau pertanyaannya, kalau mau beli 1 mangga berapa? Kalau harga 1 apel berapa? Ada yang bisa? Ini kalau matematika tuh ada tawaran pertama tuh logika. Nanti pakai logika dulu. Berapa ya kira-kira? Sebelum menggunakan cara-cara atau rumus dalam matematika. Boleh pakai logika juga. Karena sebenarnya kita punya dasar itu. Kayak begini. Bapak punya uang 10.000 nih. Ya, 10.000. Beli roti kepake 2.000. Sisanya berapa? Hah? Nah itu logika nih. Jadi kenapa 8.000? Karena dikurangi bla 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 gitu kan kalau di matematika. Nah ini kalau pertanyaan selanjutnya, harga 1 apel atau harga apel berapa lah? Apel, mangga dulu ya. Harga 1 mangga berapa? Kemudian harga 1 apel, pernah belajar belum? Kalau pernah atau ada yang bisa nggak pakai logika dulu? Ini kan ada nih, ini dari sini nih. Temu ini loh. Kalau enggak nanti mana? Sekarang coba perhatikan pertanyaan yang bagian D. Coba lihat LK-nya. Setelah kita hitung
Ternyata satu buah mangga itu berapa harganya? 2.500. Satu buah apel berapa? Nah, kalau begitu pertanyaan yang D, coba lihat yang D. Kalau Farah mau beli 5 buah mangga dan 3 apel, kira-kira berapa? Oke, satu dulu. Kalau 5 buah mangga berapa? Banyak banget. Satunya berapa? 2,5 kan? Ya, 2,5 kan? Kalau beli 5 berapa? Woi. Berapa? Coba. Ini kita sepakati dulu nih, kayaknya tadi berapa? Ini berapa ini? 2.500 ya. Apel berapa? 3.500. Nah, kalau dia mau beli 5 berapa? Kan pertanyaannya kalau beli 5. Hitung lah antum. 2.500 kali 5. 12.500. Nah, itu maksudnya. Ini kali 5 kan? Sama dengan 12.500. Antum 125.000 gedean. Kalau mau sodako nggak apa? Kayaknya dia kelebihan 0. Kalau yang pertanyaan kedua, belinya 3 ya? Berapa? 3 loh. 11.500. Berapa? 11.000? 11.500. Nah, tadi kita udah jawab itu dengan metode ini, namanya substitusi. Ini disebut dengan substitusi. Substitusi pergantian lah. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagian H. Lihat bagian H, karena jawabannya hampir sama semua. Jadi yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Atau FLDV itu apa? Ciri-cirinya yang pertama ada 2 persamaan. Ini kan 2 persamaan. Ya. Kemudian dilihat dari kalimatnya aja. Ada 2 persamaan. Kemudian persamaan tersebut linear. Tahu nggak linear itu apa? Linear tuh satu jenis atau satu jurusan, satu macam atau satu arah. Itu bisa linear tuh gitu. Kalau persamaan ini dan ini berbeda, misalkan di atas variabelnya XY, di bawah variabelnya AB, yang nggak nyambung dia bukan SLDV. SLDV syaratnya 2 persamaan ini harus linear. Kemudian yang ketiga memiliki solusi. Solusinya ada 4. Kita bahas hari ini substitusi dulu. Substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Eliminasi, substitusi. Oke. Sekarang kita lihat ke latihan. Lihat latihannya. Latihan 1. Silakan antum jawab dengan kelompok masing-masing. Ada 3 soal. Yang pertama, 4 pensil
4 buku tulis, 3 pensil 19.500. 2 buku tulis, 4 pensil 16.000. Harga sebuah buku dan sebuah pensil itu berapa? Jadi cari nilai X atau Y-nya. Kemudian buatlah persamaan dari cerita tersebut. Jadi cerita itu tadi dibuat seperti ini dulu ya. Kemudian dijawab seperti ini. Itu ya soal pertama. Yang kedua, keliling sebuah persegi panjang. Lebarnya 6. Lebih pendek daripada panjangnya. Dan seterusnya. Yang ketiga, Andi berbelanja di toko. Satu, kelompok 4. Silakan jawabannya. Berapa harga satu buku tulis? Berapa? 3.000. Oke, X-nya 3.000. Harga satu pensil 2.500. Jadi kalau harga satu buku tulis ditambah satu pensil adalah 5.500. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 2. Keliling sebuah persegi panjang 44. Jika lebarnya lebih pendek dari panjangnya, maka carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Nanti yang jawab siapa? Kelompok belakangnya. Ya, kelompok belakang, Sob. Nomor 2. Berapa panjangnya? 14 cm. Lebarnya? 8 cm. Jadi ukuran panjang persegi panjang tersebut adalah 14 cm dan ukuran lebar persegi panjang tersebut 8 cm. Oke, siap. Pertanyaan terakhir. Ketiga. Andi belanja di toko 4 buku dan 1 pensil. Harus bayar 5.600. Budi beli 5 buku tulis, 3 pensil, 8.400. Masalahnya adalah harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Ini sama kayak nomor 1 ya. Siapa yang mau jawab? Nah, boleh. Nih. Nah, ini buku kita misalkan X dan pensil kita misalkan Y. Yang nomor 3 dijawab kelompok 3. Silakan. Persamaannya adalah 4X ditambah Y sama dengan 5.600. 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Jadi harga satu bukunya 1.200. harga satu pensilnya Pulpen 800. pulpen apa pensil? Ya, Pensil 800. Oke, karena itu pertanyaannya adalah seperti itu. Kira-kira begitu ya jawabannya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita sudah bahas SPLDV dengan metode substitusi ya. Berikutnya insya Allah kita akan bahas SPLDV dengan metode eliminasi. Tolong dipelajari. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Baik saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.